Kalau Pak Agus Subianto ini mau berdialog, mau berbicara, mau minta pertimbangan kepada presiden, yang kadang-kadang kan presiden juga merupakan panglima tertinggi. Tentu saja ada banyak pandangan, tapi saya akan melihat dari 3 sisi, yaitu masalah aroma politik, yang kedua tentang konsultasi kepada atasan, dan yang ketiga itu masalah kultur. Sahabat usia Mas, pada saat ini saya ingin berbagi dan berhubungan dengan masalah TNI. Ya, beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 dan 30 April tahun 2025 ini, ada gelombang atau ada pemutasian besar-besaran di tubuh TNI. Ya, terutama ada pemutihan perwira tinggi. Ya, dan itu ternyata boleh dikatakan menimbulkan sebuah masalah. Ya. Ada mutasi pada hari X, lalu hari berikutnya Y, langsung ada perubahan yang dieliminasi lagi. Dan itu bersangkutan dengan dikembalikannya pada posisi yang semula. Nah, yang dikembalikan pada yang tidak jadi dimutasi ada 7, ya. Dan semua sebetulnya sudah tahu hal ini. Ya. Tentu saja ada banyak pandangan, tapi saya akan melihat dari 3 sisi, yaitu masalah aroma politik, yang kedua tentang konsultasi kepada atasan, dan yang ketiga itu masalah kultur. Di tubuh organisasi manapun sebenarnya mutasi-mutasi adalah hal yang biasa. Ada yang berhubungan dengan karena sudah mau pensiun, karena promosi jabatan, karena pengalihan tugas yang lainnya. Nah, begitu halnya di dalam tubuh TNI ini yang saya katakan ada aroma politik ini, karena sudah banyak diperbincangkan oleh banyak pihak, yaitu aroma politik yang satu bersumber dari kekuatan Istana Solo dan satunya lagi kekuatan istana di Istana Negara. Nah, tentu saja ini merupakan problematik tersendiri. Jika iya, maka apa yang didengungkan oleh banyak pihak, yang pertama kali kan SBY dulu pernah mengatakan ada matahari kembar, lalu ada pihak yang lain, dan beberapa saat yang lalu saya juga pernah mengatakan ketika Prabowo mengutus Joko Widodo ke Vatikan, itu merupakan bentuk pematahan tentang matahari kembar. Jadi aroma politik ini bisa ya, bisa tidak, ya, karena spekulasi-spekulasi karena terjadinya pemutasian, lalu ada 7 yang dibatalkan, satu diantaranya adalah Letnan Jenderal Arief Wibowo. Nah, ini tentu Letnan Jenderal Arief Wibowo atau yang lebih dikenal dengan Kunto ini berhubungan dengan putra Wakil Presiden Republik Indonesia Trisutrisno pada masa Orde Baru kepemimpinan Soeharto. Nah, sementara itu Pak Tri beberapa saat yang lalu juga mendukung tentang pelengseran Wakil Presiden. Nah, inilah aroma-aroma politiknya. Tentu saja hal ini juga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik, ya, karena Istana Solo sana juga masih mau
bincang-bincang tentang politik. Kan beberapa saat yang lalu tentang sekolah pimpinan polisi kan beberapa orang datang ke sana, ke Solo, ya, untuk mendapatkan ya pengarahan, untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan ya apa-apalah yang bisa digunakan untuk memimpin itu. Nah, itu yang pertama, yaitu adanya aroma politik. Lalu yang kedua, kalau Panglima TNI Agus Subianto ini sebetulnya pada saat ini boleh dikatakan adalah anggota kabinet, ya, dalam kabinet merah putih, karena beliau dipilih juga oleh presiden. Nah, dan dalam setiap kegiatan apapun juga sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kepresidenan. Nah, tentu saja mestinya supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa menurunkan derajat sang panglima, mestinya dia perlu konsultasi dulu, tidak asal memutuskan. Apalagi ini jumlah parti yang dirombak, yang dimutasi jumlahnya boleh dikatakan cukup banyak. Nah, kenapa mesti konsultasi kepada presiden? Karena satu hal, yang namanya panglima itu kan ada di bawah komando dari presiden. Kalau presiden menyatakan perang, gitu kan, mesti panglima harus gerak. Gitu. Begitupun dengan hal mutasi, apalagi yang dimutasi adalah para petinggi, nah, perwira-perwira tinggi. Ya. Nah, Letnan Jenderal kan sudah bintang 3. Ya, bentar lagi bisa menjadi jenderal. Itu yang kedudukannya boleh dikatakan bentar lagi bisa sama. Itu. Apalagi kalau kita melihat Presiden Prabowo itu juga pernah mendapat hadiah ya dari Presiden Joko Widodo yang tadinya juga Letnan Jenderal menjadi jenderal penuh. Ya, itu pun sudah pensiun beberapa lamanya, beberapa tahun yang lampau itu masih bisa diberikan pangkat jenderal gitu. Nah, kalau Pak Agus Subianto ini mau berdialog, mau berbicara, mau minta pertimbangan kepada presiden, yang kadang-kadang kan presiden juga merupakan panglima tertinggi. Nah, mestinya ini kan perlu diajak bincang. Kalau itu terjadi perbincangan sebelumnya, pastilah tidak akan terjadi pemutasian yang hanya berumur 1 hari saja. Nah, artinya begitu dibacakan SK-nya, diberikan surat keputusan, lalu esok hari diralat, ya, dapat penerbitan SK baru dan posisinya dikembalikan pada tempatnya. Ya, memang dari pihak instansi TNI ini memberikan argumen-argumen yang sangat bagus, sangat jelas, ya, tidak merugikan sana sini. Tapi kan masyarakat melihat bahwa apa yang dilakukan ini tidak menunjukkan seorang manajer yang baik, tidak menunjukkan seorang pemimpin yang baik. Masa sebuah keputusan baru hari ini dimunculkan, besok diganti dengan keputusan yang baru lagi. Tentu ini menjadi hal yang baik. Dan yang ketiga, tadi kan yang pertama tentang aroma politik, yang kedua tentang konsultasi, dan yang ketiga adalah kultur. Nah, masyarakat kita memang mempunyai kultur. Ya. Kalau melakukan kesalahan, dan kesalahan itu kadang-kadang tidak dilakukan untuk tahu melakukan kesalahan, tapi tidak mau meminta maaf, diam-diam saja, atau memberikan argumen-argumen yang lain yang dapat mendukung. Jadi kultur pemimpin-pemimpin kita, mau organisasi yang besar maupun organisasi yang kecil, rupanya masih belum memiliki kultur malu. Artinya kultur malu itu
ya tadi mengucapkan permintaan maaf kepada publik karena apa yang dilakukan oleh Jenderal Agus Subianto ini kan sudah menjadi ranah miliknya publik ya, tentang pemutasian ini. Nah, tentu saja ini menjadikan hal yang buruk, menjadi presiden yang kurang baik bagi dirinya, bagi Pak Pak Agus Subianto ini selaku Panglima. Nah, memang contoh-contoh di negeri kita banyak sekali ya, menteri yang juga seorang ketua partai ya, dalam studinya untuk meraih gelar doktor yang sampai sekarang ini belum ada kejelasan tentang pencabutannya atau apanya. Ya diam-diam aja terus, berjalan aja terus. Nah, tentu ini akan ditiru oleh masyarakat kita. Ya, jadi kultur malu memang perlu dimiliki oleh masyarakat kita. Perlu diwujud nyatakan bahwa apa yang dilakukan itu salah. Apa yang dilakukan itu menyimpang dari hal-hal yang tidak berkenan dengan pihak yang lebih tinggi. Ya. Jadi dari bawahan ke atasan memang bawahan itu juga memiliki sebuah kekuatan tersendiri, memiliki kuasa tersendiri. Nah, tetapi kuasanya sebetulnya masih terbatas. Nah, kuasa yang tidak terbatas sebetulnya tidak ada karena presiden pun sebetulnya kuasanya juga terbatas karena di negeri kita mengenal uh, trias politika yaitu kekuatan eksekutif, kekuatan yudikatif dan kekuatan legislatif. Nah, tetapi kelihatannya di negeri kita ini kekuatan dari uh, eksekutif presiden ini lebih menonjol dibanding dua kekuatan yang lain. Oleh karena itu, siapapun mulailah dari sekarang kalau melakukan kesalahan ya, itu perlu mengakui. Mosok baru diangkat, dipindahkan ya, ke tempat lain ya, yang posisinya sebetulnya tidak bagus karena masuk dalam staf. Ya, jadi dari seorang pimpinan menjadi staf tentu tidak enak lah itu. Nah, itu gimana negeri kita ini membangun kultur yang lebih baik itu. Ya, kalau di Jepang ada kultur hirakiri. Kalau merasa salah, dia melakukan kegiatan hirakiri. Sudah selesai. Oke, gitu saja tentang aroma mutasi di tubuh TNI. Bye-bye.